Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 6 Desember 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor menilai penebangan liar menjadi penyebab utama longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kecamatan Humbang Hasundutan. Dosmar Banjarnahor menjelaskan pembalakan liar ditemukan di Desa Sitolu Bahal, Kecamatan Lintong di Huta. Namun imbasnya sampai ke Desa Simangulampe. Di Desa Sitolu Bahal di situ ada penebangan masif di kawasan hutan lindung. Hal ini menjadi pemicu terjadi longsor batu yang besar dari atas lokasi longsor. Dosmar Banjarnahor mengaku telah turun langsung ke lokasi pembalakan liar tempat terjadinya longsor. Tadi udah ke lokasi dengan sama kepala desa, memang di atas ada penebangan. Penebangan Pak ya? Ya, Itu itu terdekat polisi lagi melakukan penyelidikan. Nanti kita tunggu apa dari mereka. seberapa luas Pak dampak kerusakan Pak? Penebangan Ada, ya? ada sekitar 4 hektar lah ada penebangan di atas. Pak polisi udah turun ke lapangan. Memang ada betul gondolan kayu di atas Pak ya? Udah diangkat mereka. Dia angkat. Itu Pak ada jejak-jejak Pak? Jejak-jejak? Iya Pak. Itu alat berat Pak ya? Alat berat ya, Perusahaan atau masyarakat Pak? masyarakat. Sementara itu, organisasi pemerhati lingkungan di Danau Toba menilai bahwa bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai bencana geologis. Hal ini berdasarkan pemantauan mereka di hulu lokasi bencana, banyaknya gelondongan kayu dan kerusakan cukup masif. Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat KSPPM sebagai salah satu organisasi pemerhati lingkungan Danau Toba menyoroti bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Tim dari KSPPM menaikkan pesawat nirawak untuk melakukan pengamatan penyebab terjadinya bencana di hulu aliran. Sumber material longsor tepatnya di puncak perbukitan yang telah gundul dan banyak batang pohon yang telah ditebang. Koordinator Studi dan Advokasi KSPPM, Rokia Pasaribu mengatakan di lokasi longsor ada bentukan seperti jalan yang diduga lintasan alat berat untuk melakukan penebangan pohon. Berdasarkan pengamatan itu, KSPPM menilai bahwa bencana alam di Desa Simangulampe sebagai bencana ekologis. Kerusakan yang cukup masif ini terpantau dengan banyaknya gelondongan kayu yang terbawa longsor hingga ke pinggiran Danau Toba. KSPPM belum dapat memastikan apakah kerusakan itu dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan. Mereka menilai kerusakan akan berdampak parah pada masyarakat jika tidak ditangani secara serius sehingga bisa terjadi kembali di daerah-daerah lain. Kemarin kami melakukan pemantauan secara langsung menggunakan drone. Terlihat memang di hulu Desa Simangulampe sudah mengalami kerusakan hutan yang cukup masif. Nah, dan itu juga dibuktikan banyaknya gelondongan kayu yang terbawa longsor sampai ke pinggir Danau Toba. Sampai sejauh ini belum bisa kita pastikan yang melakukan pengrusakan hutan di hulu itu apakah masyarakat atau perusahaan. Tapi yang pasti beberapa kayu yang kita lihat di hilir itu seperti eukaliptus. Sementara itu pemirsa, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin memerintahkan Kadis Lingkungan Hidup untuk segera selidiki penyebab longsor dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Humbahas diduga perambahan hutan. Longsor dan banjir bandang yang terjadi di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan terjadi diduga karena adanya kerusakan hutan. Sebelumnya Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor memposting video dan foto di media sosialnya yang memperlihatkan perbukitan di sekitaran Danau Toba terdapat banyak pohon yang ditebangi. Pada postingan tersebut diduga adanya indikasi kejahatan lingkungan sehingga terjadi musibah hingga menelan korban jiwa dan harta masyarakat Humbahas.
Terkait hal tersebut, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengungkapkan dirinya melakukan peninjauan bersama Kapolda Sumut mengira penyebab banjir bandang dan longsor berasal dari ketinggian bukit. Namun demikian saat dilihat dari ketinggian ternyata tidak ada ditemukan perambah. Dari peninjauan PJ Gubsu meminta Kadis Lingkungan Hidup Sumatera Utara untuk menyelidiki peristiwa longsor dan banjir bandang tersebut. Hal ini kan bersama-sama dengan Pak Kapolda dengan bidang-bidang lain, saya perintahkan untuk mencari data informasi apakah berupa investigasi atau pendalaman penyebabnya apa. Karena kalau lihat di sana itu bukan ketinggian, bukan apa, seperti dibuka, tapi batunya besar-besar sekali, seperti rumah, sehingga upaya kita untuk membuka kembali jalan dan material yang tertimbun ini cukup membutuhkan alat teknis. Banjir bandang dan longsor yang ada di Humbahas sebanyak 12 orang dinyatakan hilang dan sekitar ratusan warga kini mengungsi di rumah kerabat terdekat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang wanita MN dan 2 pria mengaku sebagai wartawan dan pengelola tempat usaha fotokopi di Medan dibekuk petugas Polres Pelabuhan Belawan dengan dugaan melakukan tindak pidana perdagangan orang TPPO terhadap anak di bawah umur. Pada penangkapan tersebut, pihak kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen kependudukan yang telah dipalsukan oleh para terduga pelaku TPPO. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon mengatakan modus operandi perdagangan orang tersebut dilakukan MN selaku pihak Biro Jodoh bersama sejumlah temannya. Merekrut wanita tertentu untuk dinikahkan dengan oknum pria yang berada di luar negeri. Salah seorang korban yakni seorang gadis di bawah umur SS, warga Hamparan Perak yang akan dinikahkan dengan seorang pria asal Cina. Seluruh dokumen kependudukannya dirubah atau dipalsukan oleh pelaku dan korban pernah dibawa ke luar negeri. Polres Pelabuhan Belawan yang mendapatkan laporan adanya dugaan TPPO kemudian meringkus MN dan 3 pria yang seorang lagi merupakan komplotan perdagangan manusia. Dari hasil penyelidikan ini, kami sudah mengungkap ada sebanyak 3 orang yang diduga menjadi rangkaian terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap anak ini. Dari 3 orang ini tidak tertutup kemungkinan ini akan bisa berkembang lagi. Dan kemudian dari hasil interogasi dan proses pemeriksaan, para tersangka mengakui perbuatan ini sudah berulang-ulang. Kanit PPA Ibda Rostati mengatakan sesuai pengakuan MN jika dia dan para rekannya berhasil merekrut wanita sesuai permintaan rekanan mereka di luar negeri atau mendapat upah sekitar 10 juta rupiah. Tindak kejahatan tersebut telah dilakukan MN beberapa kali. Modus dan serangkaian ini semua, setiap pernikahan satu anak, agen yang di Indonesia mendapat upah 10 juta rupiah dengan modus memalsukan dokumen si anak. Yang mengubah ini semua adalah seorang tukang fotokopi yang juga sudah kita amankan dan juga sudah kita tahan, bahwa setiap ijazah itu diedit tanggal lahirnya, kemudian berkas itu secara online ditujukan ke Dukcapil sehingga muncullah KTP, KK, akte lahir yang usianya sudah dirubah dan juga agamanya sudah dirubah. Wanita yang direkrut dikirim ke luar negeri untuk dijadikan sebagai istri oknum pria tertentu. Dipaksa bekerja pada perusahaan tertentu dengan gaji yang tidak memadai. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. MN dan 3 orang temannya kini mendekam di sel tahanan polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita ke Sibolga, pemirsa. 2 orang pria diringkus petugas Sat Narkoba Polres Kota Sibolga saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu di kawasan perbukitan Pancur, Sihaja. Untuk pengusutan lebih lanjut, keduanya dibawa ke Mapolresta Deli Serdang. Maksud kami Sibolga.
Penangkapan kedua pemakai narkoba di hutan perbukitan Pancur Sihaja di kawasan Kelurahan Angin Lauli tersebut setelah tim Res Narkoba Polres Kota Sibolga menerima informasi dari masyarakat sekitar perbukitan yang curiga melihat gerak-gerik kedua pria itu naik ke perbukitan dengan bawa benda mencurigakan. Mendapati informasi tersebut Kapolresta Kota Sibolga, KBP Taryono Raharja bersama tim Sat Narkoba Polres Sibolga bergerak ke lokasi dan membeku kedua pengguna narkoba berinisial IH, warga Jalan Kutilang dan rekannya DG, warga Jalan Merpati. Dan dari pemeriksaan di lokasi, penangkapan keduanya mengaku menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Kota Sibolga beserta barang bukti berupa alat hisap dan plastik pembungkus sabu-sabu. Pemirsa, sudah 3 bulan terakhir ini harimau Sumatera meneror warga di 2 kecamatan di Kabupaten Mandailing, Natal. Bahkan sudah beberapa kali hewan ternak warga dimangsa harimau Sumatera tersebut. Tim gabungan Taman Nasional Batang Gadis bersama Koramil Polsek Kota Nopan dan masyarakat melakukan observasi di perkebunan warga di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal untuk memastikan jejak harimau Sumatera yang berjarak 2 km dari permukiman warga. Penemuan jejak harimau di perkebunan warga di kawasan Aik Sinabung ini pada Senin lalu membuat petani takut ke kebun dan ke sawah. Seorang petani yang sedang bekerja menderes karet mendengar suara keras hewan buas. Kemudian ia melihat langsung harimau tersebut. Setelah melihat wujud hewan buas tersebut, ia berlari ke pondok tempat istirahatnya dan menghubungi rekannya yang sedang menderes karet agar pulang dari kebun. Setelah situasi aman, ia pulang ke kampung untuk memberitahu masyarakat terkait keberadaan hewan buas tersebut. Kira-kira 13 pohon ke bawah. Pas saya mau menyadap satu pohon karet, ada suara mengaum apa? Ngaung katanya gitu. Terus saya berdiri, saya lihat ke tempat suara itu. Ternyata datang seekor harimau, mengaum lagi sekali lagi. Tapi dia pas mengaum melihat saya, dia belok ke kanan, baru saya lari. Tim gabungan TNBG menghimbau masyarakat yang beraktivitas ke kebun agar meningkatkan kewaspadaan jika berpergian ke kebun dan membawa teman atau membunyikan dentuman keras di sekitar perkebunan agar hewan buas tersebut pergi. Diperkirakan harimau Sumatera yang berkeliaran di perkebunan yang tidak jauh dari pemukiman warga ini sebanyak 1 ekor dan sudah dewasa. Kita langsung mengecek lokasi dan di lokasi setelah pengecekan kita lihat jejak dan cerita dari masyarakat. Kita berkesimpulan bahwasanya yang dijumpai oleh masyarakat itu benar harimau Sumatera. Melihat umur dan ukuran harimau Sumatera itu, jejaknya itu memang harus komplit gitu loh Pak. Kecamatan Tambangan dan Kecamatan Kota Nopan masih takut beraktivitas ke kebun akibat diteror harimau Sumatera sejak beberapa bulan ini. Pemirsa, pasca bencana alam Humbahas terus dilakukan pencarian dan pertolongan korban oleh tim gabungan termasuk Badan SAR Nasional. Dan untuk mengetahui seperti apa penanganan bencana alam oleh Basarnas Medan di Desa Simangulampe, Humbahas. Dan kini kita telah bergabung bersama Kepala Basarnas Medan, Budiono. Bapak Budiono, selamat sore Pak, apa kabarnya? Selamat sore, alhamdulillah sehat di lokasi longsoran di Humbahas nih, Mbak. Pak Budi, bagaimana saat ini kondisi pasca longsor dan banjir bandang yang terjadi di Desa Simangulampe, Bapak? Mohon izin, mohon informasi ya, Pak. Baik, untuk saat ini atau situasi saat ini memang tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian hari ke-5 dengan bersinergi unsur gabungan dari TNI Polri, Basarnas, Pemda, BP dan unsur lainnya, dan dibantu dengan alat berat yaitu ekskavator sebanyak 15 unit. Di samping itu kami juga melaksanakan upaya pencarian di perairan dengan menggunakan LCR dan melakukan penyelaman. Mungkin demikian, Mbak.
Pak Budi, mungkin bisa diberitahukan kepada pemirsa apa saja atau bentuk pencarian pembagian tim dalam mencari korban-korban yang masih belum ditemukan, Pak Budi. Baik, untuk saat ini memang pencarian masih dilakukan sebanyak 6 orang korban tanah longsor di Umbas ini. Kami membagi atau sesuai dengan rencana operasi yang telah kami tentukan, kita membagi 3 sektor. Sektor yang pertama kita lakukan pencarian di perairan Danau Toba dengan menggunakan LCR dan RIP. Kemudian kami juga melakukan penyelaman. Dan kami juga lengkapi dengan alat aqua untuk mendeteksi korban di bawah air. Dan saat ini juga tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di atas permukaan air. Kemudian juga kami membagi sektor yang 2 dan ketiga di wilayah area darat, area terdampak juga kami telah melakukan penyisiran, juga melakukan pembinaan material dari titik-titik yang memang dicurigai, yang kita fokuskan ke 6 titik tersebut yang memang ada informasi dari masyarakat ataupun yang pelaku yang mengalaminya, yang masih hidup, bahwa di titik-titik tertentu yang memang banyak korban yang tertimpa. Dan saat ini alat berat masih bekerja sebanyak 15 unit, dan sementara hasil masih nihil. Kita berharap sih hari ini kita ada korban yang dapat ditemukan sesuai harapan kita semuanya. Demikian, Mbak. Baik Pak Budi, dari informasi sebelumnya yang kami dapatkan ada 12 korban yang hilang dan 2 korban telah ditemukan dan 10 masih belum ditemukan. Untuk 2 korban yang telah ditemukan ini ditemukan oleh tim SAR itu di bawah danau ataupun di bawah air atau di darat sendiri, Pak Budi? Iya, untuk korban yang pertama kita temukan di perairan Danau Toba di kurang lebih tidak jauh dari lokasi yang terdampak dalam keadaan meninggal dunia. Dan hari ketiga kami menemukan juga tim SAR gabungan 1 korban lagi tidak jauh dari rumah kediaman dan di dekat hotel senior dalam keadaan meninggal dunia. Demikian, Mas. Baik Pak Budi, untuk pencarian di bawah air sendiri apakah ada perluasan wilayah pencarian di kemungkinan harinya, Pak Budi? Ya, untuk pencarian di air memang kita saat ini memperluas area pencarian karena kita juga menduga korban yang diduga terseret ke danau kemungkinan sudah terbawa arus, bisa ke tengah atau ke samping kiri sesuai arus yang mengalir, sehingga kami juga melakukan penyisiran di tepian Danau Toba hingga radius 500 hingga 1 kilo, dan kita juga mengarah ke tengah ke perairan Danau Tobanya dengan menggunakan RIP, dibantu oleh RIP Polair juga. Kami bersama-sama melakukan pencarian di perairan dengan harapan korban juga hari ini yang di perairan dapat ditemukan. Ya, baik Pak Budi, dari jumlah korban yang dinyatakan hilang ada 12 orang dan hingga kini yang tercatat ditemukan hanya 2 orang. Apakah ada kendala tersendiri Pak untuk mencari korban-korban yang dalam masa pencarian ini, Pak Budi, silahkan. Baik, kendala tentu ada. Kendala yang paling besar kita hadapi adalah memindahkan material yang sangat banyak dengan bebatuan atau batu yang ukuran besar, sehingga sebagian memerlukan batu kita tim SAR gabungan dengan menggunakan alat besar, kita pecahkan dahulu baru kita pindahkan. Sebagian juga bisa yang langsung kita angkat dan sebagian yang harus kita pecahkan. Kemudian juga lumpur yang cukup banyak di sekitar area terdampak, sehingga sangat menyulitkan tim pencari ataupun seru di lapangan. Pak Budi, apakah ada kemungkinan untuk pencarian korban ini bisa dilaksanakan sedemikian rupa Pak Budi agar dari 12 korban yang tadi sudah dinyatakan bahwa 2 orang ditemukan akan bertambah lagi ini untuk penemuannya Pak Budi, silakan. Iya, untuk kemungkinan untuk jumlah korban memang sesuai data yang dari masyarakat yang disampaikan ke tim SAR gabungan memang 12 ya. 12 ditemukan 2 berarti masih ada 10. Untuk pengembangan berikutnya mungkin lebih dari itu, ya kita
tidak tahu kalau kemungkinan bisa saja, namun kita fokus kepada pencarian sesuai data yang diberikan oleh masyarakat. Baik Pak Budi, tadi kita bahas kembali lagi bahwa telah dilakukannya pencarian di bawah permukaan air. Bisa diberitahukan apakah terjadi juga kendala dalam bentuk pencarian di bawah permukaan air tersebut, Pak Budi? Benar, kalau kita melakukan pencarian di atas permukaan air itu tidak ada kendala, namun yang ada kendala kita melakukan pencarian di bawah permukaan air atau di kedalaman dengan melakukan penyelaman karena visibility atau jarak pandang di tepian Danau Toba sangat rendah sekali, apalagi setelah hujan dan setelah ada pergerakan alat berat tentunya banyak lumpur ataupun air dari sungai yang sudah keruh mengalir ke danau sehingga jarak pandang penyelam itu sangat terbatas. Demikian. Baik, Pak Budi, tadi diberikan juga bahwa ada tinggal 10 korban lagi yang masih dilakukan pencarian. Apakah bisa diberitahukan apakah 10 orang ini termasuk dalam satu keluarga atau memang berasal dari satu titik lokasi sehingga 10-nya itu masih dalam pencarian sendiri, Pak Budi? Iya, kalau korban itu ya tersebar ya, tidak hanya satu titik dan tidak satu keluarga. Namun masyarakat umum yang berada di lokasi terdampak. Demikian, Mas. Baik, Pak Budi, diketahui juga bahwa informasi yang kami dapatkan bahwa Desa Simangulampe ini telah masuk status tanggap darurat selama 14 hari. Apakah nantinya status ini akan ditambah sedemikian rupa atau nanti akan diubah selanjutnya? Dan apakah pencarian ini berpatokan terhadap status tanggap darurat selama 14 hari atau nantinya akan ada penambahan masa pencarian sendiri, Pak Budi? Iya, kalau untuk masa pencarian atau Basarnas search and rescue-nya itu sesuai ketentuan memang 7 hari. Namun apabila ada permintaan ataupun ada tanda-tanda ditemukan korban akan dapat diperpanjang 3 hari, kemudian juga bisa diperpanjang 2 kali. Dan itu juga hasil dari evaluasi dan kesepakatan antara pemerintah daerah dan unsur lainnya. Demikian, Mas. Baik, Pak Budi, apakah untuk tenggat waktu sendiri akan ada masa perhentian ini Pak Budi terkait dengan medan arus yang mungkin akan menjadi kendala-kendala yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak sendiri, Pak? Penghentian, maksudnya? Ya, betul, Pak. Penghentian untuk kegiatan ini selama pada waktu tanggap darurat masih kita tidak hentikan, namun bisa dihentikan sementara. Itu bisa terjadi apabila ada hal-hal yang memang membahayakan tim penolong, contohnya hujan deras dan angin yang kencang sekali sehingga membahayakan dari tim penolong atau kru di lapangan. Kemungkinan itu ataupun harus dihentikan sementara demi keamanan tim SAR di lapangan. Demikian, Mbak. Baik. Baik, Pak Budi, diketahui juga bahwa sebelumnya ada 200 korban yang terkena dari banjir longsor ini, Pak Budi. Apakah ada tanggapan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Basarnas sendiri untuk 200 korban tersebut, Pak Budi? Ya, himbauan ya. Kalau untuk dari kami tentunya kalau melihat dari lokasi ataupun tempat terdampak di lokasi memang antara pemukiman dengan perbukitan itu sangat dekat sekali sehingga mungkin kita hanya mengimbau saja terkait dengan hal ini warga yang tinggal di tepian atau di dekat perbukitan agar berhati-hati apabila terjadi hujan lebat yang cukup lama untuk segera atau lebih waspada dan memberikan informasi-informasi apabila terjadi hal-hal yang sudah memberikan tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor ataupun hal lain. Mungkin demikian ya, Mas. Baik, Pak Budi, tadi diinformasikan bahwa memberikan himbauan. Apakah memberikan himbauan cukup untuk di Desa Simangulampe, mengingat bahwa sebelumnya pada tahun 1972 pernah terjadi bencana serupa gitu, Pak Budi, di lokasi yang sama. Apakah hanya cukup dengan memberikan himbauan atau diberikannya relokasi bagi para penduduk di sana, Pak Budi? Ya, tentunya itu nanti dari pihak pemerintah daerah ya yang akan melakukan mungkin
pengetahuan ataupun pendekatan kepada masyarakat yang terdampak ataupun yang berada di lereng-lereng atau dekat perbukitan. Kalau Basarnas sendiri kita tugasnya search and rescue pada saat tanggap daruratnya. Demikian, Mas. Baik, Pak Budi, dengan hal ini artinya apakah akan ada potensi-potensi yang terjadi nih Pak Budi terkait dengan banjir dan longsor, apalagi kita mendapatkan informasi bahwa kemungkinan besar juga terjadi ini karena perambahan hutan yang ada di sekitaran Danau Toba sendiri, Pak Budi. Iya, kalau terkait dengan pembabatan hutan itu kami tidak mengetahui. Kita hanya bisa melihat dari kejauhan memang ya sebagian perbukitan itu ada yang tidak ada pohonnya, hanya rumput begitu ya. Tapi kalau terkait dengan penebangan hutan kami tidak mengetahui sejauh itu, mungkin dari pihak Pemda setempat yang lebih mengerti tentang hal itu. Demikian, Pak. Baik. Baik Pak Budi, tadi diketahui juga bahwa sebelumnya telah dikerahkan juga beberapa kendaraan besar ataupun alat-alat besar untuk mencari korban dan juga beberapa anjing pelacak tentunya untuk mencari korban sendiri. Apakah nantinya telah ditemukan, apakah nanti dari anjing pelacak itu sudah menemukan beberapa indikasi korban sendiri, Pak Budi? Gimana? Tolong diulang, Mas, kayak kurang jelas ini. Ya Pak Budi, dikatakan juga bahwa anjing pelacak sendiri setelah diterjunkan atau diturunkan untuk mencari korban yang tertimpa batu dan juga longsor sini. Apakah belum ada titik terang dengan diterjunkannya anjing pelacak sendiri itu, Pak Budi? Oh ya, betul sekali. Anjing pelacak atau K9 juga sudah diterjunkan ya dari bantuan dari Mapolda Sumut dan sudah bekerja. Namun memang hingga saat ini kegiatan anjing pelacak tersebut masih belum bisa menemukan korban dan hasilnya sementara masih nihil, Mas. Baik Pak Budi, dikatakan juga tadi bahwa berarti para personel Polri juga ikut membantu pencarian para korban sendiri. Apakah seluruh personil yang mencari korban sudah mencukupi untuk menindaklanjuti pencarian korban di Desa Simangulampe, Pak Budi? Ya, kalau melihat dari personil di sini sudah cukup, Mas. Sekitar ada 538-an, terdiri dari TNI, Polri, Pemda, Basarnas, BPD, dan unsur lain tentunya banyak sekali di sini. Jadi tidak bisa satu persatu kita sebutkan. Sekiranya kalau kita melihat di lapangan sudah cukup, tinggal kita memaksimalkan alat berat yang ada dan kita juga memaksimalkan pencarian di air, di permukaan maupun di kedalaman. Demikian, Mas. Baik, Pak Budi, untuk lokasi sekitar di Desa Simangulampe, apakah ada potensi-potensi terjadi, Pak Budi? Tadi juga sudah diinformasikan bahwa ada himbauan-himbauan untuk para warga agar tidak berada di dalam kawasan perbukitan atau pegunungan yang tadi sudah Bapak sampaikan. Demikian, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, kalau kita lihat di sini daerah yang terdampak memang sudah disterilkan ya, baik yang terkena langsung maupun yang tidak terkena langsung di dekat terdampak juga saya lihat rumahnya sudah kosong dan saat ini sudah diungsikan oleh Pemda setempat ke suatu tempat, sedang ini seperti kantor camat dan lain-lain, seperti itu, Mbak. Baik, artinya sudah ada tempat pengungsian yang lebih aman ya Pak untuk para warga yang terdampak sendiri ya Pak ya? Benar sekali, Mbak. Ya, dan untuk warga-warga lain yang barangkali teridentifikasi apakah mungkin bertambah korban Pak dari 12 yang tadi sudah disampaikan atau mungkin dari kemungkinan bahwa ada bertambahnya korban di lain daripada data yang ditemukan itu Pak? Ya, kalau kemungkinan bisa saja, namun hingga saat ini laporan dari warga ke tim kami, tim SAR gabungan masih 12 orang, ditemukan 2 dan 10 orang dalam pencarian. Belum ada laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya, sementara demikian, Mbak. Baik Pak Budi, apabila nanti ada masyarakat yang ingin memberikan laporan, itu bisa mungkin di mana letaknya sendiri untuk memberikan laporan kepada Basarnas sendiri, Pak Budi? Bisa langsung ke posko Basarnas yang berada tidak jauh dari lokasi terdampak di sini. Kelihatan sekali ada tulisan posko Basarnas. Dan di sini juga ada posko Polri dan TNI. Bisa ke siapa saja bisa melaporkan.
Baik Pak Budi, Pak Budi sendiri kan berada di lokasi Desa Simangulampe. Mungkin bisa diberikan informasi kepada pemirsa bagaimana kegiatan-kegiatan masyarakat yang terjadi berdampak korban sendiri di desa situ seperti aktivitas persekolahan maupun aktivitas ibadah, apakah dilanjutkan ataupun dihentikan sendiri Pak Budi? Barangkali seperti apa Ya. pelayanannya Pak Budi? Ya, kalau di lokasi terdampak tentunya di sini masyarakat sudah kosong ya rumah-rumahnya ya. Namun kalau kita lihat walaupun di lokasi pengungsian, kita lihat anak-anak sekolah tetap melakukan belajar mengajar dan tetap melakukan aktivitas sesuai dengan mungkin kegiatan ya seperti sehari-hari. Dan di situ kita lihat juga difasilitasi terkait dengan logistik dan lain-lain. Demikian, Mbak. Baik Pak Budi, mungkin sebelum kita mengakhiri pembahasan kita terkait dengan bencana alam yang terjadi di Humbang Hasundutan sendiri, Pak Budi, barangkali boleh kami mintakan harapan dan sekali lagi himbauan kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah perbukitan maupun daerah pegunungan sendiri, Pak Budi, silahkan. Ya, kita dalam hal ini terkait dengan pencarian dan pertolongan, tim SAR gabungan kita minta doa restunya dari Mbak, Mas, dan semuanya warga Sumatera Utara. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan sehingga korban seluruhnya segera dapat ditemukan. Kemudian juga himbauan kepada warga yang ada di sekitar mungkin tidak perlu berbondong-bondong melihat lokasi yang sedang tim atau suruh melakukan pencarian karena sangat mengganggu dan sangat riskan akan terjadinya kecelakaan ataupun terjadinya longsoran material-material yang memang masih dalam pemindahan atau dalam pengerjaan oleh alat-alat berat. Mungkin demikian, Pak. Baik Pak Budi, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Sama-sama. Ya, kita doakan semoga sehat selalu dan tetap semangat kepada seluruh tim Basarnas yang bertugas. Terima kasih. Amin. Baik, Pak Terima Budi. kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, kita selanjutnya akan memasuki segmen pilihan rakyat. Kita ke informasi pilihan rakyat pemirsa jelang pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD dan Polrestabes Kota Medan telah menyiapkan langkah antisipasi kerawanan yang mungkin terjadi pada hari pencoblosan pada Februari 2024 mendatang. KPUD Kota Medan bersama Polrestabes Medan telah memetakan beberapa potensi kerawanan selama tahapan pemilihan umum 2024 hingga hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Penguatan koordinasi antara KPU Medan dengan kepolisian terus dilakukan untuk mengantisipasi segala bentuk kerawanan dengan berbagai kesiagaan mengawal setiap tahapan pemilu hingga pada hari pencoblosan. Salah satu hal yang penting untuk diantisipasi oleh KPU Medan adalah lokasi tempat pemungutan suara. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika mengatakan lokasi tempat pemungutan suara yang telah ditentukan oleh KPU Medan sudah disesuaikan dan aman dari potensi kerawanan bencana seperti banjir yang kerap melanda beberapa wilayah di Kota Medan. Tidak ada satupun yang keluar ruangan. Untuk selalu mengawal dan mendukung kami apabila ada hal-hal yang menjadi kerawanan dalam menjalankan setiap tahapan pemilu atau bahkan di hari pemilu. Kita sudah bersinergis dengan beberapa lini-lini pengamanan, salah satunya adalah polisi. Kita tidak mencadangkan TPS, tetapi kita mengantisipasi dan kita sudah mensurvei bahwa di lokasi tersebut insya Allah tidak terjadi banjir. Polrestabes Medan AKBP Yasir Ahmadi mengatakan pihaknya telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait dengan menyiagakan tim pengamanan pemilu di masing-masing kecamatan untuk mengawal semua tahapan pemilu pada saat masyarakat memberikan hak suaranya. Seperti hari ini kita di masing-masing PPK ada tim 50 orang yang kita siapkan untuk masing-masing kecamatan untuk mengawal proses kampanye. Begitu juga nanti pada saat pencoblosan kita juga sudah menyiapkan tim pengamanan TPS. Namun di samping itu kita juga menyiapkan tim pengamanan untuk
skup wilayah ya. Jadi juga pasukan-pasukan taktis yang memang disiapkan oleh Polrestabes Medan untuk melakukan pengamanan pada saat situasi kontingensi. Contoh adanya kerusuhan atau pengambilan surat suara atau di jalan, sudah ada timnya untuk ini kita siapkan yang standby. Pemirsa, untuk mensukseskan penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024, KPUD Kota Medan menggelar bimbingan teknis badan ad hoc tingkat kecamatan dan kelurahan sekota Medan pagi tadi. Bimbingan teknis yang diselenggarakan KPUD Kota Medan kepada 558 PPK dan PPS ditunjukkan agar setiap unsur penyelenggara pemilu tersebut dapat menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peran PPK dan PPS pada setiap tahapan pemilu yang begitu penting membuat KPU Kota Medan terus berupaya membekali setiap unsur PPK dan PPS tersebut. Tahapan kampanye yang saat ini di tengah berlangsung menuntut PPK dan PPS lebih cermat untuk mengawasi segala bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi. Banyaknya PPK dan PPS yang gugur saat pemilu 2019 lalu menjadi bahan evaluasi bagi KPU Medan. Untuk menghindari hal serupa kembali terjadi, Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika mengatakan, pada pemilu tahun ini, PPK dan PPS dibekali dengan jaminan kesehatan yang didukung BPJS. Selain itu, pada pemilu tahun ini, KPU membatasi usia maksimal anggota PPK dan PPS bertugas, yakni 55 tahun. Sehingga banyak anggota PPK dan PPS berusia muda yang terlibat dalam tahapan pemilu. Jadi PPK dan PPS ini sangat penting ya, dan kita KPU Kota Medan itu terus-menerus membekali PPK dan PPS terkait dengan tahapan-tahapan kampanye, tahapan-tahapan pemilu yang akan dijalani ke depannya. Saat ini tahapan kampanye sedang berlangsung, dan ini juga penting bagi PPK dan PPS untuk mencermati apakah ada hal-hal yang di luar aturan ketentuan pada saat tahapan kampanye. PPK dan PPS dihimbau untuk menjaga kesehatan dalam menjalani tahapan pemilu hingga selesai nanti agar kesuksesan pemilu 2024 dapat diwujudkan. Sementara pemirsa, KPU Sumatera Utara mempercepat pendistribusian logistik pemilu 2024 ke sejumlah daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah tertundanya logistik karena dalam beberapa hari ini wilayah Sumatera Utara dilanda cuaca buruk. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Parmas KPU Sumatera Utara, Sitori Mendrova, saat melakukan pertemuan dengan awak media di Ballroom Hotel kemarin. Buruknya cuaca di Sumatera Utara pada beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah diterpa bencana alam. Salah satunya di Kabupaten Humbahas terjadi banjir bandang dan longsor. Bahkan BMKG juga memprediksi bahwa wilayah Sumatera Utara akan dilanda hujan dengan intensitas lebat. Terkait hal tersebut, Koordinator Divisi Parmas KPU Sumatera Utara, Sitori Mendrova, mengatakan pihaknya sudah mempercepat pendistribusian logistik pemilu di beberapa wilayah di Sumatera Utara. KPU Sumut sudah mendistribusikan surat suara, kotak suara mencapai 20% dan masih terus diproses pendistribusiannya. Ini kan kita tahu bahwasannya kan kadang-kadang kan cuaca kan kurang bersahabat. Karena kurang bersahabatnya cuaca ini, maka kan jauh-jauh hari kita akan menyampaikan ataupun mendistribusikan logistik ini. Karena kita tahu bahwasannya ada juga yang memang mungkin mengalami kendala karena curah hujan yang tinggi, akan ada tanah longsor. Maka jauh-jauh hari lah kita distribusikan logistik ini. Surat suara kemungkinan besar akan sampai di akhir bulan ini semua kepada seluruh KPU Kabupaten Kota. Kita akan upayakan semaksimal mungkin. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengancam akan mencopot jabatan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kota Sibolga jika terbukti tidak netral pada pemilu serentak tahun 2024. Wali Kota Sibolga mengatakan pencopotan jabatan itu bisa terjadi jika ada bukti yang kuat dan juga didukung hasil pemeriksaan dari Bawaslu Kota Sibolga selaku pihak yang berwenang dalam menentukan ketidaknetralan pada pemilu 2024. Mengenai sanksi pencopotan bagi ASN, tidak netral dikatakan Wali Kota Sibolga usai mengikuti apel siaga pemilu 2024 yang digelar Bawaslu Kota Sibolga.
Wali Kota Sibolga juga memberlakukan hal serupa terhadap kepala lingkungan yang kedapatan berbuat tidak netral di pemilu 2024 mendatang. Selain berjanji menindak tegas jajarannya yang diketahui berbuat tidak netral, Wali Kota Sibolga juga menyampaikan meski dirinya sebagai pengurus salah satu partai politik peserta pemilu, namun ia tidak akan memanfaatkan jabatannya sebagai Wali Kota Sibolga untuk mempengaruhi maupun mengintimidasi semua orang, terutama aparatur sipil negara pemerintahan Kota Sibolga untuk kepentingan politik pribadinya. Saya sebagai wali kota akan menindak PNS-PNS yang tidak berbuat netral atau yang terlibat di politik praktis. Saya akan tindak sesuai dengan aturan dan peraturan. Nah, apabila ada jabatan di struktural, apabila Panwas menyurati kami pemerintah Kota Sibolga, saya sebagai wali kota, kami akan tindak. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Karo menyelenggarakan sosialisasi pemilu 2024 bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi ini untuk meningkatkan peran atau partisipatif dan persamaan hak pemilih disabilitas. Momen peringatan Hari Disabilitas Internasional Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karo menggelar sosialisasi pemilihan umum serentak 2024 bagi penyandang disabilitas. Dalam sosialisasi ini, KPU Kabupaten Karo menyampaikan pentingnya peran serta para penyandang disabilitas dalam pemilu. Penyandang disabilitas juga memiliki hak politik dan dilindungi oleh undang-undang. Hak memilih dan dipilih kaum disabilitas sama dengan masyarakat umum non-disabilitas. Komisioner KPU Kabupaten Karo Sahimin mengatakan di Kabupaten Karo terdapat 0,25% pemilih disabilitas. Dengan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat khususnya kaum disabilitas. Untuk mensukseskan pemilu serentak 2024 mendatang, hak politik penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilu sebagai wujud dan implementasi demokrasi agar demokrasi berjalan baik dan terwujudnya pemilu yang berkualitas. Kita berharap partisipasi teman-teman kaum disabilitas bisa ikut andil di dalam penyelenggara KPPS ke depan. Ini himbauan kami agar bisa mereka betul-betul tidak merasa ada perbedaan karena sudah tentunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Pasal 5 bahwa penyandang disabilitas itu punya hak yang sama. Pemirsa, Polres Labuhan Batu Selatan menggelar apel gabungan siaga pengawasan tahapan kampanye pemilu 2024 di lapangan SPBK Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dihadiri personil gabungan. Apel dihadiri sejumlah personil dari TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, dan Dishub Labuhan Batu Selatan yang dipimpin Kapolres Labusel. Apel siaga digelar dalam rangka pengecekan kesiapan personil pada pengamanan tahapan kampanye pemilu 2024 yang telah dimulai pada 28 November 2023 lalu, yang bertujuan agar terciptanya pemilu damai dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat pelaksanaan pemilu 2024. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Maringan Simanjuntak menyampaikan apel persiapan dilaksanakan untuk pengamanan tahapan kampanye di wilayah hukum Polres Labuhan Batu Selatan. Jumlah personil yang mengikuti apel persiapan berjumlah 500 orang. Pihaknya juga akan melaksanakan 2 pos dan tahapan dari operasi Mantap Brata. Personil pengamanan akan disebar sesuai zona-zona kampanye nantinya. Untuk personil sendirian, ada berapa jumlahnya? Jumlah personil gabungan Polres bersama dengan TNI, Satpol PP, dan Dishub serta BPBD lebih kurang 500 orang. Ini untuk pengamanan pemilu apa hanya kampanye, Nan? Ini adalah rangkaian tahapan dari OMB, Operasi Mantap Brata. Personil sendiri akan disebar ke beberapa daerah? Iya, akan disebar sesuai dengan zona-zona kegiatan kampanye nantinya. Setelah melaksanakan apel, seluruh personel melaksanakan operasi skala besar di dalam kota.
Kita ke Kabupaten Sergai. Pemirsa, KPU Serdang Bedagai akan membuka pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dan Linmas. Mulai pendaftaran pada tanggal 11 Desember 2023. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi KPUD atau PPS di setiap desa di Serdang Bedagai. Hal tersebut disampaikan Ketua KPUD Sergai Agus Limatondang di ruang kerjanya baru-baru ini. Adapun pembukaan pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS serta Linmas dimulai dari 11 Desember hingga 15 Desember 2023 nanti. Sementara untuk kebutuhan KPPS sebanyak 15.106 orang, Linmas 4.316 orang, total yang dibutuhkan KPPS dan Linmas sebanyak 19.422 orang. Agus Lim menambahkan saat ini KPU Serdang Bedagai mendapatkan 2.158 jumlah tempat pemungutan suara. Dari jumlah tersebut, KPU Sergai akan menempatkan 7 anggota KPPS dibantu 2 Linmas yang ditempatkan di hari pelaksanaan pemilu 2024. Sementara untuk informasi selanjutnya, masyarakat dapat menggali informasi tentang syarat dan ketentuan sebagai anggota KPPS dan Linmas pada masing-masing PPS di desanya. Untuk lebih jelasnya dapat langsung mendatangi kantor KPUD Serdang Bedagai. Total KPPS dan Linmas yang dibutuhkan berjumlah 19.422 orang. Mengenai syarat dan ketentuan nanti akan kami publikasikan secara resmi di saat pengumuman pendaftaran calon di tanggal 11 Desember nanti. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 7 Desember 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara, Kamis 7 Desember 2023. Untuk pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, Pak-Pak Barat, Kepulauan Nias, Samosir, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Toba, Padang Laos Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batubara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Toba, Karo, Dairi, Pak-Pak Barat, Humbang Hasundutan, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, serta Kepulauan Nias. Dan untuk dini hari berpotensi berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 6 Desember 2023 terdapat 7 titik, yaitu 4 titik di wilayah Nias Selatan dan 3 titik di wilayah Labuhan Batu. Kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan adanya potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, hingga lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, sebanyak 183 atlet catur dari 11 negara bertanding di International Chess Championship yang digelar di Kota Medan. Kejuaraan catur bertaraf internasional ini baru pertama kali digelar di Kota Medan, memperebutkan hadiah yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Pada pertandingan catur yang digelar selama 5 hari, terhitung 5 hingga 10 Desember 2023 ini, diikuti 11 negara dan seluruh provinsi di Indonesia. Kejuaraan ini juga diikuti anak-anak hingga orang dewasa beradu strategi dalam kompetisi bertaraf internasional. International Chess Championship digagas oleh relawan Rumah Kolaborasi Bobi Nasution. Penasihat Rumah Kolaborasi Bobi Nasution, Hasanul Jihadi menjelaskan, kegiatan ini merupakan ajang catur terbesar di luar Pulau Jawa yang digelar pertama di Medan. Kegiatan ini juga sebagai pemanasan mengingat Provinsi Sumatera Utara akan menjadi salah satu tuan rumah ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 pada tahun 2024 mendatang. Hasanul menambahkan selain pecatur dari luar negeri, sejumlah pecatur dari kelas kecamatan yang ada di Kota Medan juga dipilih untuk mengikuti kompetensi internasional ini dengan tujuan untuk memberikan kesempatan para pecatur di tingkat bawah agar mampu maju dan menjadi pecatur profesional mengingat sejumlah pecatur profesional datang dari Provinsi Sumatera Utara. Pertama memang kita berbicara hari ini event internasional catur, kita justru mendorong pada semangatnya PON. Jadi memang Pak Agus selaku wakil ketua Percasi mendorong semangatnya PON, kita dorong lahirnya di Medan. Dan bahkan hari ini acara RKBN International Chess merupakan event internasional pertama di Kota Medan. Justru kita mendorong semangat ini. Pemirsa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat memperkenalkan sejumlah objek wisata yang tidak kalah menariknya dari Bogor dan Bandung. Promosi itu dilakukan lewat program Slimming Fast Java Sales Mission di Medan kemarin. Objek wisata yang diperkenalkan kepada masyarakat Sumatera Utara adalah objek wisata di Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Kuningan karena memiliki potensi yang luar biasa. Di kawasan ini terdapat banyak klasifikasi pariwisata, yakni wisata religi seperti Senandung Jati, dan wisata kuliner, wisata alam, dan air panas, serta air terjun. Setelah beroperasinya Bandara Kertajati, maka akses menuju sejumlah objek wisata di Jawa Barat, khususnya di Majalengka, dapat ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Dikatakan Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang memiliki 3 wilayah budaya, diantaranya Sunda Betawi, meliputi Bogor, Depok, dan Betawi. Sunda Periangan meliputi Bandung Raya, Cianjur, Tasik, Ciamis, dan Pangandaran, dan Sunda Cirebon yaitu Jawa Sawarek. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Beni Bahtiar menyampaikan dipilihnya Sumatera Utara sebagai tempat promosi pariwisata karena sudah terdapat jadwal penerbangan rutin dari Kuala Namu ke Kertajati, Jawa Barat setiap hari. Selain itu, melalui data penerbangan dan Dinas Pariwisata Masyarakat Sumut juga banyak melakukan perjalanan wisata ke Jawa Barat. Komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperkenalkan objek wisata selain Bandung dan Bogor karena menganggap daerah wisata tersebut sangat cocok menjadi tujuan wisata. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Jawa Barat dalam mengembangkan kepariwisataannya, pada Smiling West Japa hadir bersama Dirut Bandara Internasional Jawa Barat, Muhammad Singgi, Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Jawa Barat, Dani Komelar, serta General Manager Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Masing-masing tim memberikan keterangan terkait dengan perkembangan sarana transportasi yang ada di Jawa Barat. Pada kegiatan Smiling West Japa Sales Mission, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara menyambut baik promosi pariwisata yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dan hal yang serupa akan menjadi agenda Dinas Pariwisata Sumut memperkenalkan potensi wisata yang ada di wilayah Sumatera Utara. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Azifa Zahrinis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.